Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat An-Nawa, selamat datang di podcast An-Nawa. Pada episode 3 ini dengan saya Dinara Naura Auni dan saya Lutfiatul Ihda. Siap untuk belajar dan berbagi pengalaman baru. Yuk simak obrolan kami di podcast An-Nawa. An-Nawa Podcast is for you. Di momen spesial Hari Guru ini, kita kedatangan bintang tamu Bapak DRS Haji Nurfanani sebagai salah satu guru di SMPNU Putri Nawakartika. Beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah pada periode 1999 sampai 2007. Dan sampai sekarang, beliau masih mengajar di SMPNU Putri Nawakartika ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Semoga anak-anak kami juga semuanya sehat, bisa melaksanakan pembelajaran di SMPNU Putri Nawakartika dengan baik dan lancar. Amin. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kami. Kami sangat senang. Ya, saya juga senang, merasa terhormat. Merasa ikut memiliki ya di SMPNU Putri Nawakartika, dan SMPNU Putri Nawakartika merupakan bagian dari hidup saya ya, mulai sejak saya masih belum nikah itu sampai sekarang masih mengabdi di SMPNU Putri Nawakartika, yaitu satu-satunya SMP yang memang dulu diciptakan. SMPNU Putri Nawakartika ini adalah untuk mencetak kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya pada anak-anak putri ya. Alhamdulillah sampai sekarang maju pesat luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai ke depan pun SMPNU Putri Nawakartika menjadi pilihan dan selalu tambah maju, tambah barokah. Amin. Amin. Menurut Bapak, apa yang menjadi motivasi utama Bapak sebagai seorang guru dalam menjalankan tugasnya? Ya, untuk motivasi saya menjadi seorang guru ya, yang pertama ya memang mengamalkan ilmu yang saya dapat untuk bisa semaksimal mungkin kami amalkan di SMPNU Putri Nawakartika. Karena ilmu kalau tidak diamalkan tuh bagai pohon yang tidak bermanfaat ya, bagai pohon besar tapi tidak bermanfaat ya, itu menurut saya, sehingga saya sampai sekarang masih bisa mengajar, menyampaikan ilmu saya di SMPNU Putri Nawakartika ini. Ya, mudah-mudahan betul anak-anak SMPNU Putri Nawakartika ini bertambah baik, dan anak-anak ini mendapatkan ilmu dengan Bapak dan Ibu guru, ilmu yang barokah manfaat, dan mudah-mudahan menjadi anak yang solehah semuanya. Amin. Lalu bagaimana peran seorang guru dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik? Ya, betul. Sekolah itu yang pertama itu adalah guru, Pak. Setelah ada guru adalah membentuk karakter siswa, membentuk karakter anak-anak. Apalagi di SMPNU Putri Nawakartika yang notabene itu adalah menciptakan kader-kader ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi guru ini sangat penting menjadikan anak-anak ini bisa mencontoh dari Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru menurut saya itu tidak hanya mendidik, tapi menjadi top figur, menjadi contoh suri tauladan, sehingga anak-anak ini bisa mencontoh dari tingkah laku Bapak Ibu guru ya, ketika di sekolah, di rumah. Jadi Bapak Ibu guru itu sangat menjadi top leader dari yang dibutuhkan anak-anak semua. Nah, itu maksud saya, guru di SMPNU Putri Nawakartika itu bukan sekedar guru, bukan sekedar mendidik, tapi beliau di sini itu adalah sebagai suri tauladan. Beliau dalam bertingkah laku, baik di sekolah, di rumah, berpakaian, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga anak-anak ini, anak-anak didik kami bisa meniru dan mencontoh dari perilaku Bapak dan Ibu semua. Ya. Menurut Bapak, tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugasnya saat ini? Ya,
untuk Bapak Ibu guru ya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, sebisa mungkin menerapkan satuan pembelajaran ya di SMPN UPU Trinawa Kartika ini dengan baik, sehingga mentransfer ilmunya kepada anak-anak dengan baik. Kemudian beliau selalu mengikuti kemajuan pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu guru itu selalu mengikuti kemajuan, sehingga mentransfer dari ilmunya kepada anak-anak ini bisa sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran di SMPN UPU Trinawa Kartika ini. Bagaimana cara guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan bagi semua siswa? Ya, terima kasih, sangat penting. Jadi guru itu dalam memberikan pembelajaran pada anak-anak ini supaya tidak jenuh, tidak membosankan, maka perlu variatif, ya, bervariasi dalam memberikan ilmunya. Tidak hanya di kelas, tidak hanya guru menerangkan, siswa mendengarkan, tapi semacam diajak bermain, sehingga guru itu tidak hanya guru guru sebisa mungkin sebisa sebagai teman daripada anak-anak, sehingga anak-anak ini merasa terbiasa dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak antara raja dengan bawahan, raja dengan rakyat, tapi ini sebagai teman, sehingga pembelajaran ini bisa lebih anak-anak bisa menerima pelajaran ini lebih mudah ya, dengan bermain tidak hanya di kelas, di luar kelas, kadang ya kita kerja bersama di lapangan dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu guru ini betul-betul mengena ya, tidak hanya belajar di kelas tapi bisa di luar kelas, atau istilahnya di outbound ya, misalnya itu pun bisa pembelajaran seperti itu. Sehingga anak-anak itu dalam menerima pelajaran itu merasa lebih senang, lebih dicerna daripada di kelas ya. Kadang di kelas, kadang di luar, outbound, kadang pokoknya sesuai lah, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Itu kalau pas kebetulan saya mengajar KN1, kadang-kadang anak-anak saya ajak bersama menuju ke pas yaitu tahlilan di Makam Sunan Kudus bagi Arwani, bagi Sa'roni itu. Supaya anak-anak bisa mengena itu apa itu dari mata pelajaran KN1 yang saya bawa. Ya. Lalu bagaimana adab atau karakter guru dan pelajar dalam mewujudkan tujuan pendidikan? Ya, karakter guru dan pelajar ini kan di SMPN UPU Trinawa Kartika ini kan diberi mata pelajaran taklimul muta'alim ya. Jadi batas-batas anak dan guru itu walaupun sebagai teman tapi ada batas-batas ya, sehingga anak-anak itu dalam menghormati guru, dalam berhormat pada Bapak Ibu guru itu betul-betul sesuai dengan pembelajaran, yaitu taklimul muta'alim. Anak jangan sampai misalnya duduk di tempatnya guru, kemudian berbicara keras di depan guru atau melintas di depan guru. Itu ada tata caranya, sehingga diupayakan walaupun guru dengan siswa ini dekat, tapi ada batas-batas tetap antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran ini lebih enak ya. Jadi siswa itu di dalam pelajaran taklimul ta'lim itu dijelaskan bahwa guru itu harus dihormati. Nah, sebagaimana makalah atau ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana abdun man allamani ilman wahidan. Saya adalah hamba sahaya dari guru yang mengajarkan satu ilmu saja. Itu hamba sahaya.
terserah Bu Guru atau Pak Guru itu yang mau menjual atau menjadikan saya, memerdekakan saya atau tetap menjadi hamba saya. Jadi Sayyidina Ali berkata begitu, anak-anak itu tetap hormat kepada guru. Misalnya zaman sekarang kalau diperingatkan sedikit ya, kemudian tidak terima, lapor pada orang tua, itu insya Allah tidak akan terjadi di sini. Karena pembelajaran akhlak, ada pendidikan karakter, kemudian ta'lim muta'alim, kemudian dengan pembelajaran Al-Quran, hadis, tauhid, itu anak-anak menjadikan lebih memiliki ilmu agama. Insya Allah taatnya kepada guru lebih dibanding yang lain. Nah, itu insya Allah demikian. Karena ini memang visi daripada SMP Nawakartika itu menciptakan kader-kader yang berakhlakul karimah. Itu adalah merupakan visinya, kemudian yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi saya yakin anak-anak di SMP Nawakartika itu sudah taat patuh pada Bapak Ibu guru. Itu saya yakin seperti itu. Jadi tidak ada yang anak-anak yang zaman sekarang udah sakar PDW nakal, insya Allah takut kepada gurunya itu lebih. Saya kira demikian. Bagaimana tanggapan Bapak terkait berita yang sedang ramai dibicarakan tentang guru yang tidak mendapatkan keadilan? Karena di sosial media sekarang itu banyak Pak, kayak guru itu menegur muridnya, tapi muridnya itu malah membantah, terus ada yang melapor sama orang tua seperti itu. Ya itu kan mungkin ya tidak di sekolah kita, di sekolah yang lain ya, yang notabene itu mereka ini kebebasan dan tidak menghargai guru, itu tadi bahwa kalau kita taat pada guru itu menyatakan bahwa saya itu hamba dari seorang yang mengajarkan saya ilmu ya. Itu murid yang betul-betul siswa yang melaksanakan itu sangat menghargai guru. Jangan sampai guru tidak kita hormati, apalagi sampai menentang ya, sampai tidak terima dengan nasihat-nasihat guru atau pendidikan yang dilaksanakan guru itu, anak-anak tidak menerimanya, itu jangan sampai. Nah, kemudian ditegur dikit kemudian menentang, itu saya kira demikian itu tidak pantas lah seorang siswa semacam itu ya. Maka walaupun pendidikan ini kita ada pendidikan umum, tapi betul-betul pendidikan agamanya lebih matang ya. Allah bahwa kita itu dididik oleh guru, dan guru itu yakin menegur, kemudian menasehati, atau itu saya yakin dengan beliau itu ingin menjadikan anak-anak ini lebih baik ya. Tidak mungkin guru itu menjadikan anak tak beno mbah wis dadi apa, itu tidak mungkin. Kita guru itu ingin menjadikan anak-anak ini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan berakhlak, itu pasti itu. Jadi cara ditegur guru itu malah kita berterima kasih. Kalau dibiarkan itu malah kita justru butuh guru. Misalkan kita dibiarkan, orang tua kita rasanya gimana? Wes mbah dijano metulah ora tidak dinasehati. Kan repot. Nah, kita kan berarti tidak diperhatikan. Kalau ditegur, kalau dinasehati itu berarti ada perhatian antara guru dan murid. Demikian ini hanya contoh. Ketika Nabi Muhammad lama tidak diberi wahyu oleh Allah pada saat itu, beliau pun gelisah. Berarti saya ini tidak diperhatikan oleh Allah. Nah, beliau gelisah. Lah, murid ya begitu, kalau tidak ditegur, tidak diberi nasihati oleh guru, yang merasa gelisah. Nah, kita syukur ada guru yang mengingatkan, guru yang memperhatikan kita. Itu syukur, menandakan bahwa itu senang, bahwa guru itu senang dengan anak-anak didik kita.
Maka insya Allah SMPN UPU Tinawakartika kedepannya lebih baik, guru-gurunya juga baik untuk bisa mendidik anak-anak ini. Yang pertama itu keikhlasan, ikhlas dalam mendidik ya. Ikhlas, kalau tidak ikhlas itu ya tidak bisa menjadi guru yang baik. Kalau sudah ikhlas dan mampu mentransfer ilmunya pada anak-anak, kemudian dan menjadi bagian daripada sekolah kita, insya Allah guru itu akan bisa melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu saya berharap kepada siswi-siswi SMPN UPU Tinawakartika agar bisa mentaati, patuh terhadap guru, ya, patuh dan guru itu membimbing itu ya dengan bimbingan yang betul-betul bisa diterima oleh anak-anak, dan utamanya itu sesuai dalam yaitu Al-Quran dan hadis, dan utamanya itu di ahli sunnah wal jamaah ya. Insya Allah SMPN UPU Tinawakartika lebih baik, lebih ke depan, lebih dipercaya oleh masyarakat, dan insya Allah hasil daripada didikan di SMPN UPU Tinawakartika ke depannya baik nanti ke tingkat lanjutan, ke tingkat aliyah maupun SMA itu anak-anak itu masih merasakan bahwa pendidikan di SMP Tinawakartika itu beliau masih menginginkan di situ. Contohnya dulu itu ketika anak-anak di SMA 1 Kudus ya, itu saya tuh merasa bahwa anak-anak itu tetap menginginkan pembelajaran di SMP Tinawakartika. Contohnya dari SMP Tinawakartika ke SMA 1 Kudus dengan pembelajaran matematika, itu mereka mengeluh, Pak, enak matematika yang diajar di SMP Tinawakartika katanya. Nah, terus akhirnya ya sampai dewasa pun beliau anak-anak itu yang sekarang sudah menjadi guru matematika kadang masih bertanya, jadi masih WA-an, masih bertanya bagaimana cara jalan keluar dalam mengatasi masalah seperti ini. Jadi seperti itu. Anak-anak SMP Tinawakartika walaupun beliau mau di luar negeri, di luar kota, di luar negeri pun ada, itu beliau masih pada saat lebaran itu masih ingat pada guru-gurunya. Semacam itu. Jadi inilah didikan di SMP Tinawakartika, baik guru maupun siswa itu selalu erat antara seperti ayah dan anak. Kiranya itu mudah-mudahan tetap SMP Tinawakartika tetap baik ya. Jangan sampai siswa ini ditegur itu malah kadang mureng-mureng, kadang tidak terima, ya itu insya Allah kok tidak ada di sini, seperti itu. Lalu apa yang dapat Bapak sampaikan terkait peran orang tua dalam mendampingi pendidikan putra-putrinya? Ya, peran orang tua ya saya harapkan pada Bapak Ibu orang tua siswa itu mendampingi. Ya, tidak dibiarkan, tetap mendampingi anak-anak dalam pembelajaran di SMPN UPU Tinawakartika, mendampingi di rumah. Jadi kerjasama di sekolah dan di rumah ini baik antara guru dan orang tua siswa. Diharapkan seperti itu. Jangan wes tak sekolah anak SMP Tinawakartika wes mbuh masalah agama, masalah wes mbuh kono, jangan. Jadi orang tua siswa itu tetap memperhatikan perkembangan pendidikan mulai dari awal, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bagaimana perkembangannya, utamanya dalam mendidik karakter ya. Insya Allah kalau guru dan siswa, guru dan orang tua murid kita bersama-sama menjadikan anak kita menjadi anak yang lebih baik, insya Allah akan berhasil. Tapi kalau sudah orang tua sudah menyerahkan, tidak memperhatikan perkembangan pendidikan anak-anaknya, ya ya jangan harap anaknya di rumah itu seenaknya sendiri. Ya, jadi berharap agar orang tua siswa dan guru di sekolah ini bisa saling kerjasama ya dengan sebaik-baiknya. Di sini kan Pak Fanani sebagai guru, ada pengalaman yang paling berkesan yang pernah Bapak dapatkan? Iya, terima kasih.
paling berkesan itu banyak. Itu guru termasuk saya itu paling seneng pada anak-anak yang berhasil. Ya. Seneng kalau anak-anak berhasil mendengar anak-anak SMP Nawakartika itu berhasil. Ada yang sekarang itu ada yang jadi dokter, ada sudah pergi jadi biro umroh, itu pun ada di anak-anak SMP Nawakartika. Jadi pengalaman saya itu merasa senang melihat anak-anak berhasil. Nah, jadi kalau di sini, kalau masih di sekolah, ya ketika kita melatih anak untuk lomba qiraah, rebana, biasanya kita itu di SMP Nawakartika itu berhasil di lomba bidang keagamaan. Kalau berhasil itu merasa bahwa kita berhasil mendidik anak-anak, dan itu. Dan yang paling seneng lagi pengalaman yang saya alami kalau mendengar anak-anaknya sukses, itu kami merasa senang, berarti pembelajaran kami itu sukses. Jadi di SMP Nawakartika ini banyak yang sudah menjadi dokter, sudah menjadi yang di luar negeri pun banyak, di Amerika, di Yunani, kemudian banyak ya dari SMP Nawakartika yang di luar negeri. Mereka sukses, mereka berhasil. Itu kebanggaan yang luar biasa, utamanya diri saya sendiri pada saat itu menjabat kepala sekolah mulai 1999 sampai 2007, dan sampai sekarang saya masih mengajar di SMPN UPU Nawakartika. Kenapa? Karena SMPN UPU Nawakartika adalah bagian hidup saya. Nah, sehingga saya insya Allah akan tetap mengamalkan ilmu saya untuk SMPN UPU Nawakartika, dan selalu berdoa SMPN Nawakartika itu tetap jaya, tetap solid, tetap SMP Nawakartika itu ya tetap saya berupaya berdoa untuk bisa lebih maju daripada saya, dan alhamdulillah sekarang pun sudah maju segala-galanya, baik siswanya, baik pendidikannya, baik fasilitasnya, itu sudah lebih baik daripada zaman saya dulu, alhamdulillah. Di sini kami sebagai seorang siswi, apa yang dapat kami lakukan untuk menghargai jasa para guru? Ya, kalau guru itu ora usah dibales yang reko-reko, wis pokoke angger nganut ya, pada yang ilmu itu diterima dan mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru, utamanya dalam masalah akhlak ya. Itu senang kalau guru itu sudah senang semacam itu. Jadi tidak perlu dihargai dengan barang ataupun apa. Kalau anak-anak kami sukses, kami merasa senang semacam itu, dan upayakan guru itu di SMP Nawakartika bisa senang. Jadi siswanya itu selalu bisa menghargai guru dengan sebaik mungkin. Tetap menghargai, jangan sampai kalau di SMP Nawakartika dulu sudah diberi pendidikan, kemudian lebih dewasa menjadi orang yang tidak berguna atau melenceng daripada pendidikan di SMP Nawakartika, itu ada. Akan tetapi kalau guru merasa senang dengan siswa-siswanya yang telah berhasil. Apa nasihat yang dapat Bapak sampaikan kepada guru, utamanya guru di SMPN UPU Nawakartika? Ya, tetaplah semangat untuk mengajar Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru SMP Nawakartika, saya harapkan tetap semangat, tetap menjaga tujuan dulu dari didirikannya SMPN UPU Nawakartika itu kita jaga dengan baik. Itu menjadikan anak-anak menjadi kader-kader ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi guru, baik Bapak guru maupun Ibu guru, untuk bisa mendidik anak-anak SMPN UPU Nawakartika yang ini alhamdulillah sudah banyak sekali, sudah 4 kelas ya, alhamdulillah. Bahkan ada yang 5 kelas. Itu dulu, kalau dulu saya baru 1 kelas, yang kelas 3-nya 3 kelas, kelas 1-nya 3 kelas, kelas 2, 3, 1 kelas, alhamdulillah
masih bisa terkendali dengan baik. Karena ini sudah anak-anak sudah bagus, sudah banyak, ya siswanya sudah banyak, kuantitasnya banyak, kita jaga kualitas. Ya, kita jaga kualitas di SMPNU Putri-Kartika, utamanya nanti dalam meneruskan pendidikan di aliyah maupun di SMA, MA maupun SMA, itu anak-anak bisa diterima di sana. Jadi merasa bangga kalau anak-anaknya diterima di SMA atau MA favorit, ya. Jadi merasa bangga. Usahakanlah Bapak Ibu guru untuk bisa anak-anak didik kita itu lulusannya itu ke SMA atau MA favorit, ya. Jadi merasa senang kalau anak-anaknya bisa berhasil dengan baik, dan merasa sedih kalau ada berita anak-anaknya sekarang tidak beginilah itu Pak Guru itu betul-betul sedih, tidak sesuai harapan. Tapi ya wong namanya anak buahnya, ya mesti ada yang menjadi lebih baik, tapi pun ada yang tidak sesuai harapan, pasti ada. Ya. Nah, itu dia teman-teman serangkaian pengalaman dan pendapat dari Bapak DRS Haji Nurfanani di momen spesial Hari Guru. Tunggu kami di episode selanjutnya di podcast An-Nawa. An-Nawa Podcast is for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.